mengguncang Jepang pada pukul 23:15 waktu setempat. Kedalaman gempa berada di dalam 50 km dari atas permukaan laut dan juga jaraknya ini sekitar 80 km dari pantai timur laut. Peristiwa gempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang studi kasus getaran gelombang. Pada studi kasus ini, kami mengambil tentang gempa Jepang 7,6 magnitudo yang akan kami jelaskan. Perkenalkan, saya adalah Syaulia Putri dengan NIM F1G225011. Perkenalkan, nama saya Tiara Dinda dengan NIM F1G225080. Saya Khalifah Jarafik dengan NIM F1G225065. Kami adalah gempa Jepang magnitudo 7,6 yang terjadi pada tanggal 1 Januari. Gempa ini memicu tsunami, menyebabkan pemadaman listrik bermassal, dan menghentikan operasi Shinkansen serta aktivitas transportasi lainnya. Jepang adalah negara yang berada di pertemuan lempeng tektonik, sehingga sering mengalami gempa bumi. Oleh sebab itu, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana fenomena fisika dapat berdampak langsung pada masyarakat dan infrastruktur. Kasus ini penting karena menunjukkan bahwa bencana alam tidak dapat dihentikan, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui pemahaman fisika dan perancangan teknik yang tepat. Gempa berpotensi merusak rumah, jembatan, rel kereta, bendungan, hingga gedung tinggi. Ketika tsunami terjadi, air laut yang kecepatan tinggi dapat menghancurkan bangunan yang tidak dirancang untuk menahan tekanan besar. Oleh karena itu, studi ini relevan untuk memahami bagaimana kita merancang keamanan pada lingkungan yang rawan bencana. Selanjutnya, pada studi kasus kali ini terdapat 4 konsep fisika dasar, yaitu yang pertama, pelepasan energi dan gelombang seismik. Gempa terjadi ketika terjadi pelepasan energi akibat geseran lempeng. Energi ini merambat dalam bentuk gelombang P, gelombang S, dan gelombang permukaan. Selanjutnya, resonansi struktur. Setiap bangunan memiliki frekuensi alami. Bila frekuensi getaran gempa mendekati frekuensi struktur, maka terjadi resonansi yang memperbesar kerusakan. Yang ketiga, tekanan air pada tsunami. Tsunami membawa massa air besar dengan kecepatan tinggi. Tekanan yang dihasilkan dapat dihitung dengan persamaan P sama dengan rho GH. Tekanan ini yang mampu menghancurkan bangunan yang tidak dirancang untuk beban dinamis air. Selanjutnya, yang terakhir yaitu gaya geser dan momen tekan. Ketika tanah bergeser atau bergetar, bangunan mengalami gaya geser dan momen. Jika material atau sambungannya lemah, maka struktur perancangannya dapat runtuh. Pada studi kasus kali ini terdapat kaitannya dengan teknik sipil, yaitu yang pertama, desain bangunan tahan gempa. Dirancang untuk menggunakan sistem rangka fleksibel, base isolation, dan peredam getaran. Selanjutnya, struktur jembatan dan rel kereta harus mampu menahan gaya horizontal dan vertikal dari getaran tanah. Perancangan breakwater dan tanggul tsunami untuk mengurangi energi gelombang sebelum mencapai permukiman. Yang selanjutnya, analisis fondasi dan tanah, karena pencairan tanah atau liquefaction dapat membuat fondasi lemah. Dan yang terakhir yaitu perencanaan tata kota. Zona rawan tsunami harus memiliki jalur evakuasi dan bangunan tinggi untuk perlindungan lebih lanjut. Studi kasus ini menunjukkan bahwa teknik sipil bukan hanya pembangunan, tetapi juga perlindungan bagi masyarakat dari sebuah risiko bencana. Dari diskusi kelompok kami dapatkan bahwa meskipun Jepang memiliki teknologi bangunan tahan gempa, tetap ada kerusakan karena intensitas gempa sangat besar. Tsunami memperparah kondisi karena massa air menabrak bangunan dan mengganggu sistem transportasi seperti Shinkansen. Hal ini menunjukkan bahwa fisika sangat penting dalam memahami bagaimana energi gelombang merambat. Selanjutnya, faktor manusia seperti edukasi dan evolusi juga sangat menentukan keselamatan. Yang ketujuh, ada kesimpulan. Kesimpulannya, gempa Jepang 7,6 magnitudo adalah contoh nyata bagaimana fenomena fisika mereka dapat besar pada kehidupan manusia. Pemahaman energi gelombang dan tekanan menjadi dasar perancangan teknik sipil untuk minimalkan kerusakan. Dengan desain bangunan yang tepat, tata kota yang baik, dan sistem peringatan dini, dampak gempa dan tsunami dapat dikurangi. Selanjutnya, saran yang kami berikan dari studi kasus kali ini yaitu yang pertama, peningkatan standar bangunan tahan gempa.
Yang kedua, pemeriksaan rutin struktur jembatan, gedung, dan rel kereta. Yang ketiga, membangun tanggul untuk tsunami yang secara lebih kuat. Yang keempat, edukasi masyarakat tentang jalur evakuasi. Dan yang kelima, riset lanjutan dalam rekayasa struktur anti runtuh. Sekian penjelasan dari studi kasus kami. Kami akhiri, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.